mau bagi-bagi info nih. Kalian tahu nggak sih, kalau sejak lahir, manusia punya hak yang nggak bisa dirampas oleh siapapun dan kapanpun? Beneran? Hak apaan tuh? Aku nggak ngerti. Kamu bisa jelasin nggak? Please. Nih ya, aku jelasin. Hak itu namanya hak asasi manusia atau HAM. Kalau kata Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, ada 10 hak dasar manusia, yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak anak, dan hak wanita. HAM ini berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja loh. Makanya sifatnya universal. HAM juga nggak bisa dicabut atau dibagi-bagi karena saling bergantung dan berhubungan satu sama lain. Mau itu orang kaya, orang miskin, orang sehat, orang sakit, atau bagaimanapun kondisinya, semua orang memiliki HAM yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Keren. Tapi tunggu. Kamu bilang tadi penyandang disabilitas. Mereka siapa? Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan hak-hak penyandang disabilitas, mereka adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Jadi mereka juga punya hak yang sama dengan manusia lainnya yang non-disabilitas ya? Tapi gimana ya kondisi mereka sekarang meskipun sudah dilindungi undang-undang? Disabilitas itu selama ini khususnya di Tanah Karo, Sumatera Utara masih nomor 2 kan. Jadi belum ada diperhitungkan sama sekali bahwa mereka ada sama haknya di negara ini, baik dari segi anggaran, kebijakan negara, begitu juga sampai ke desa. Menurut informasi yang dapatkan dari pemerintahan desa, ternyata ada orang-orang yang selama ini tidak berdaya dan orang tua mungkin merasa malu menunjukkan bahwa dia ada kekurangan atau tidak sama dengan anak-anak yang lain. Yayasan Atikeleng Gereja Batak Karo Protestan atau GBKP adalah yayasan sosial non-profit yang berada di Deli Serdang, Sumatera Utara. Sejak berdirinya, Yayasan Atikeleng oleh Gereja GBKP ditujukan memperhatikan kondisi real di tengah-tengah masyarakat, terutama terkait dengan isu-isu sosial. Saat ini, Yayasan Atikeleng juga memiliki fokus dalam isu-isu pelanggaran HAM terhadap kelompok-kelompok marginal, terutama adalah mereka yang selama ini terlupakan, termasuk kelompok disabilitas. Sejak tahun 2018, Yayasan Atikeleng telah mendampingi kelompok disabilitas di beberapa desa demi melindungi hak mereka, seperti hak untuk diberdayakan dengan tujuan agar mereka juga menerima hak politik, hak sosial, dan hak-hak lainnya sebagai manusia dan warga negara yang sah. Salah satu kelompok ini berada di Desa Payung, Kabupaten Karo, yaitu desa dalam zona merah dengan jarak 5 km di selatan Gunung Sinabung. Di Desa Payung ini ada 2.000 jiwa. Mata pencarian mayoritas petani. Di antara 2.000 jiwa itu ada 32 orang yang menyandang disabilitas. Disabilitas adalah orang-orang yang berkebutuhan khusus, di mana mereka juga bisa diberdayakan.
Ketika mendengar kata disabilitas, maka hal yang terpikirkan adalah fisik dan kemampuan yang berbeda, sehingga perlu mendapat perhatian yang lebih agar tidak terlantar dan jauh dari orang tua. Kemudian hidup berdampingan dengan mereka sudah jadi kenyataan yang harus kami terima dan perlu dimaklumi karena keterbatasan yang mereka miliki tidak bisa kami paksakan untuk bisa seperti kami. Menurut saya, disabilitas itu adalah orang-orang yang tentunya tidak sama dengan manusia normal di masyarakat. Tentunya mereka memiliki kekurangan-kekurangan yang tidak sama dengan kita manusia normal. Intinya mereka itu dalam kehidupannya sehari-hari mereka membutuhkan alat. Ketika saya berdampingan dengan disabilitas itu, saya melihat mereka dengan kekurangan-kekurangan mereka. Saya berusaha artinya sebisanya membantu mereka sama dengan kita manusia pada umumnya di tengah-tengah masyarakat. Disabilitas ini tidaklah menjadi beban bagi masyarakat. Jadi disabilitas juga dia manusia, ciptaan Allah. Jadi mari kita sama-sama disabilitas ini kita berdayakan. Dia juga bisa berdaya. Semua penyandang disabilitas adalah saudara kita, sama kita ciptaan Tuhan. Disabilitas bukan kutuk, juga bukan dosa Tuhan atau dosa penyandang disabilitas. Tetapi justru saya sendiri memandang ada hal baik yang Tuhan titipkan lewat mereka terhadap kita untuk memberikan kasih dan perhatian lebih ekstra bagi mereka. Saya mempunyai 5 anak. 2 di antara mereka ada anak disabilitas. Saya mensyukuri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, walaupun anak saya ini anak disabilitas, tapi saya selalu membawa ke masyarakat. Saya tidak malu seperti itu anak saya, karena Tuhan yang memberi semua itu. Saya terus mengarahkan anak saya supaya anak saya itu bisa diajari di rumah menyapu, memasak, mencuci piring gitu. Saya tidak malu ke masyarakat walaupun anak saya ini banyak kekurangannya. Jadi harapan kita buat dinas-dinas terkait, pihak-pihak ketiga yang peduli terhadap disabilitas, marilah sama-sama kita mendukung biar disabilitas ini bisa hidup selayaknya. Harapan adat bahwa mereka bisa mendapat perhatian khusus, kemudian mereka bisa diberi kegiatan yang efektif, dan terutama kalau bisa mereka diberi pendidikan khusus yang layak agar keterampilan mereka lebih baik lagi. Saya berharap mereka tidak merasa rendah diri ataupun mereka tidak menganggap kekurangan-kekurangan mereka itu membatasi hubungan mereka dengan masyarakat. Jadi sebisanya kita tetap bantu mereka dengan segala upaya yang ada di diri kita. Harapan saya secara khusus gereja kedepannya akan lebih baik lagi ketika gereja terbuka terhadap mereka dan memberikan mereka ruang secara khusus dalam kegiatan-kegiatan gereja. Kalau misalnya di dalam ibadah minggu, di dalam PA-PA, di dalam persekutuan dan ibadah keluarga yang lainnya, terlebih-lebih dalam perayaan gerejawi. Saya minta kepada pemerintah supaya menyamakan hak anak disabilitas dengan anak yang sempurna.
kami memiliki program tentang pemberdayaan disabilitas, sehingga kami membentuk satu kelompok penyandang disabilitas di Desa Paya dan memiliki kepengurusan. Kelompok tersebut sudah disahkan dan diberikan SK oleh kepala desa langsung. Kami berjuang bersama kelompok untuk membuat satu perdes, sehingga perdes sudah disahkan bersama dan diterima oleh pemerintahan desa. Pemerintahan desa juga sudah membuat satu program pemberdayaan kepada disabilitas, yaitu pembuatan sabun cair. Sabun cair tersebut akan dijual dan menambah perekonomian bagi masyarakat desa, terutama untuk kaum disabilitas.